li annal ilma hayatul qulubi minal ama wa nuril absari minadzulmi wa quwwatil abdani minadzu'fi. Jadi kemarin kita sudah sampai di sini. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan hati, minal ama, dari hati yang buta, umyun itu adalah buta ya, wa nurul absari, dan cahaya penglihatan, minadzulmi, dari kegelapan, wa quwwatil abdan minadzu'fi, dan kekuatan badan dari kelemahan. Jadi kemarin kita sampaikan bahwa dengan ilmu itu memang hati kita itu menjadi hidup. Jadi hati itu sebenarnya dalam perjalanan hidup semuanya, Bapak Ibu semuanya ya, yang namanya hati itu akan terkena kotoran-kotoran. Jadi dikatakan bahwa dikatakan gini, hati itu memang merupakan cermin ya, kalau ada dulu lagunya Bimbo mengatakan. Jadi hati itu memang bersih. Kemudian hati itu akan dalam perjalanan waktu itu akan semakin kotor, sebagaimana kaca mobil itu dalam perjalanan itu juga akan tertutup debu. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan bahwa balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Jadi apa yang diperbuat manusia itu lama-lama akan menutupi hati itu, mengotori, terus mengotori, semakin kotor, semakin tebal. Jadi kalau hati itu tidak ada pembersih ya, maka hati itu tidak lagi seperti cermin atau kaca, tetapi debunya makin tebal, itu nggak bisa untuk berkaca dan tidak menjadi transparan. Dan itu lama-lama hati itu akan membatu. Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah, maka hati itu bisa qasat, bisa membatu, maka dia seperti batu. Malah dalam Al-Quran dikatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, sebagian dari sungai saja yatafajjaru minhul anhar, bisa pecah. Jadi kerasnya batu itu bisa pecah, dan kemudian di sela-sela itu air bisa muncul. Dan itu ternyata ada tempat wisata di daerah Temanggung ya, saya nggak ikut ketika itu, tapi sebagian keluarga saya pergi ke sana karena ada berita bahwa ada mata air itu keluar dari dalam batu, dan dinyatakan itu betul ya, nggak tahu lihat enggak, tapi itu dari pecahan batu itu bisa muncul mata air, dan itu airnya sangat sehat sekali. Banyak orang yang ke sana hanya untuk antri ngambil air. Jadi Al-Quran itu mengatakan, nggak tahu tempatnya di mana, tapi Al-Quran itu mengatakan sekeras-kerasnya batu itu terkadang bisa pecah, dan terkadang itu bisa muncul mata air, atau bahkan ada batu yang bisa ditembus oleh pohon. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Itu Al-Quran berbicara itu 1400 tahun yang lalu, tapi terkadang kita akan jumpai dalam kehidupan ini bahwa batu sekeras itu saja itu bisa pecah, dan bisa di antara serpian, di antara bongkahan ya, di antara bentetan gitu ya, di antara crack batu itu muncul air. Tetapi hati manusia itu kalau keras dikatakan asyaddu qaswa, jadi lebih keras dari batu. Jadi diingatkan nggak mau, orang bisa sangat kejam sekali. Seorang suami bisa membunuh istrinya, istri membunuh suami, orang tua membunuh anaknya, pacar membunuh pacarnya gitu ya, teman membunuh temannya. Itu kalau hati sudah keras itu seperti itu. Maka di dalam Al-Quran juga dikatakan kan, itu ulaika kal an'am balhum adol. Kalau semua fungsi panca indera dan hati itu sudah nggak ada, maka dia sebenarnya manusia itu lebih hina dari binatang. Kalau binatang itu memang apa ya, binatang itu berbuat jelek, berbuat jahat, terkadang atau bukan hanya terkadang, tidak punya tendensi untuk mengatur strategi. Jadi saya beri contoh ya, binatang itu nggak mengenal perkawinan, karena itu perjodohan mereka itu asal saja. Bahkan dikatakan binatang itu dikatakan orang-orang yang sesat, orang-orang yang buruk itu kan dikatakan begini, jadi walau syi'na la rafa'nahu biha,
seandainya kami berkehendak, manusia itu akan kami angkat. Jadi memang Allah itu ingin mengangkat manusia dengan ajaran Islam. Walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, tetapi manusia itu selalu lihat ke bawah dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi manusia itu cenderung orientasinya ke bawah. Ke bawah itu kalau kita lihat dalam perjalanan, jadi manusia yang baik kan dikatakan dalam sejarah Pithecanthropus erectus, manusia berjalan tegak. Jadi pandangannya itu jauh. Tapi kalau manusia yang nggak baik itu akhlada ilal ardi, orientasinya itu ke bawah saja. Bawah itu bagian perut yang dipikir makan, dan ke bawah dari perut itu mengumbar dari nafsu itu dikatakan begitu. Jadi manusia banyak yang ingin kami angkat, tapi manusia itu selalu saja orientasinya ke bawah. Ibaratnya didengangkan jor dingklok meneh, dengangkan dingklok meneh itu ya. Jadi orientasi manusia seperti itu manusia-manusia yang hatinya bermasalah. Cara menyetop itu sebenarnya dari mana? Dengan cara yang kemarin sudah dikatakan, li'annal ilma hayatul qulub. Ilmu itu yang akan mengawali kehidupan hati. Maka kalau kita mendengar, bahkan mendengar terkadang kita tidak mau, karena ada juga orang yang berubah hidupnya itu mendengar tidak sengaja atau terpaksa mendengar. Jadi kalau anak kita nasihati asal masih mau mendengar, itu sebenarnya masih ada pintu masuk. Ya bukan hanya anak kita, ya murid kita. Tapi kalau dia itu kemudian seperti dalam surat Al-Baqarah ya, orang-orang kafir itu meletakkan tangan di telinga mereka. Jadi itu kalau orang itu nggak mau mendengar itu nggak ada jalan lain. Artinya sulit, caranya itu sulit. Tapi kalau orang itu masih mendengar, ya dia belum ngelakoni, dia belum menjalankan, tapi masih mau mendengar gitu ya, itu masih ada harapan. Bocah di sana ini menang wae gitu ya, tapi ngerungokne lo ya. Nah itu saya kira dia akan mencerna, karena pelajaran sekarang bisa jadi dia pahamnya itu mungkin puluhan tahun ke depan, atau bertahun-tahun ke depan, atau nunggu dia kepentok masalah baru ingat. Jadi itulah kenapa dalam musibah itu ya, dalam surat Al-Baqarah itu, wa basyirus sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika lahum salawatun min rabbihim wa ulaika salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang itu kalau terkena musibah dan kemudian dia itu menyadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia itu di akhir ayat dikatakan ulaika humul muhtadun, dia bisa dapat petunjuk. Makanya terkadang kita itu berterima kasih kepada kesulitan yang telah menjadikan kita dapat petunjuk.